Berbagai macam leasing sih. Berbagai macam leasing. Dan gue tuh pilih leasing yang jujur, yang namanya manusia ya. Gue pilih leasing yang makin tinggi bunganya, makin enak ke guanya gitu. Oke. Nah, kalau dari penghasilan ketika lu mendapatkan katakanlah klien atau nasabah seperti itu ya, dalam 1 bulan bisa minimal closing berapa? Closing 4 unit aja udah 2 digit. 4 unit 2 digit. Ya. Itu bonus aja ya, Bonus aja di luar gaji. di luar gaji. Luar gaji. Wah, berarti pada waktu itu lu benar-benar kalau kata sekarang ngayur banget ya. Ngayur banget. Cuman eh makin kesini-sininya tuh di 2016 sampai 2017 tuh kayak ada pertempuran batin. Oke. Pertempuran batin dimana yang gue rasa tuh kayaknya hati gue tuh nggak di sini gitu. Kayaknya hati gue tuh nggak di sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Jesse. Umur gue alhamdulillah udah sampai 35 tahun. Alhamdulillah untuk 35 tahun. Saat ini gue alhamdulillah sudah dititipkan sama Allah itu satu buah usaha. Jadi gue sekarang ini distributor, bisa dibilang supplier atau importir untuk packaging kosmetik. Nah, gue di sini udah jalan, usaha gue ini udah jalan dari 2018 sampai sekarang ya kurang lebih 4 tahun lah. oke Yes. Kalau boleh tahu, sebelum memulai usaha yang sekarang, boleh nggak ceritain tentang sebelum-sebelumnya kerjaan lu itu di mana seperti itu? Oh ya. Jadi dari 2000 langsung aja ya 2014 lah ya, 2014 sampai 2017 akhir itu gua kerja sebagai sales mobil. Oke. Sales mobil itu yang dimana gua mengharapkan semua customer gua itu beli mobil gua, beli produk gua itu melalui bank atau leasing, karena feedback ke guanya ada refund balik ke guanya itu, uang balik ke gua itu lumayan. Jadi kalau misalnya ada customer beli, gua ngarahin ke leasing atau biar customer itu mau beli kredit gitu kan. Karena kalau misalnya beli cash itu uang balik ke gue itu cuma insentif unitnya aja gitu. Jadi nggak dapat uang apa-apa lagi sih. Kalau boleh tahu, kalau gua lihat atau baca-baca kan lumayan lah ya salary atau gaji di showroom seperti itu. Boleh nggak kisaran di harga di berapa tuh? Pokoknya gaji dua digit setiap bulan tuh nggak mati. Tiap bulan 2 digit. 2 digit setiap bulan. Itu udah sama bonus ketika lu memang mendapatkan Ya. klien, kemudian Ya. lempar ke leasing ya. Ya. Oke. Selama berarti kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun lah ya. 4 tahun. Lu kerja di sales mobil tersebut, kemudian kerjasama dengan leasing gitu ya. Leasing, ya, leasing. Itu satu leasing atau berbagai macam leasing? Berbagai macam leasing sih. Berbagai macam leasing ya. Berbagai macam leasing. Dan gue tuh pilih leasing tuh yang jujur, yang namanya manusia ya. Gue pilih leasing yang makin tinggi bunganya, makin enak ke guanya gitu. Oke. Nah, kalau dari penghasilan ketika lu mendapatkan katakanlah klien atau nasabah seperti itu ya, dalam 1 bulan bisa minimal closing berapa? Closing 4 unit aja udah 2 digit. 4 unit 2 digit. Ya. Itu bonus aja ya? Bonus aja di luar gaji. Di luar gaji? Di luar gaji. Wah, berarti pada waktu itu lu bener-bener kalau kata anak sekarang nyayur banget ya? Nyayur banget. Cuman makin kesini-sininya tuh di 2016 sampai 2017 tuh kayak ada pertempuran batin. Oke. Pertempuran batin dimana yang gue rasa tuh kayaknya hati gue tuh nggak di sini gitu. Oh gitu. Hati gue tuh nggak di sini, kerja gue tuh nggak seperti ini, sampai istri gue tuh udah nasehatin, tapi kerjaan kamu tuh riba gitu kan. Oh gitu. Ya kalau gue sih nggak terlalu mendalami apa itu arti riba gitu. Oke. Karena gue nggak terlalu mendalami agama waktu itu. Yang ngalir aja gitu lah ya. Ngalir aja. Sampai di 2017 itu kok makin kesini makin nggak nyaman gitu sama Oke. keluar emang gue banget kan kerja. Itu yang nasehatin Ustadz atau bukan?
Kalau dibilang ustadz sih bukan, karena tapi dia itu anggota dewan, Oh gitu. Tapi dia paham agama lah ya. paham agama. Oke. Dia Nah, paham agama. ketika lu dapat semacam kayak apa namanya ya, teguran lah atau nasihat dari orang tersebut yang anggota dewan itu, ketika lu pulang ke rumah, terfikirkan nggak sih, oh iya ya kayaknya nih gua salah deh gitu. Maksudnya, Justru dari nasihat itu muncul tuh pergolakan batin ah, dalam hati gue. Aduh, di saat dia ngomong kayak gitu, batin gue ngomong iya, gitu. oke, Ngomong iya di dalam hati tuh kayaknya bukan gue banget, karena makin kesini ya kita ah, yang namanya megang salary tinggi, otomatis kan gaya hidup juga makin tinggi oke, ya. Salahnya gue, memang salahnya gue saat gaji tinggi, tapi gaya hidup, gaya hidupnya lebih tinggi lagi. Nah, oke, dari situ gue udah mulai kayaknya nggak banget deh. Jadi tiap gajian gue bukannya ngasih ke istri, hmm. istri gue tuh selama beberapa tahun tuh gak pernah gue kasih gaji. Loh padahal kan gaji lu gede ya. Gue mau tutupin buat utang. Nah, ini gua mulai menanya ketika lu gaji lu katakanlah 2 digit itu, tapi utang lu juga kayaknya banyak gitu ya, Syah? Ya eh karena gue mikirnya gini, waktu itu jualan itu gampang-gampang susah. Oke, Di saat gue ada di bulan yang susah jualan, jadi gue tuh harus dapetin apa namanya konsumen yang mereka pendapatannya tuh nggak terlalu banyak, dan mereka tuh kayaknya kalau gue lihat sanggup atau enggak untuk ngambil mobil, gue rasa belum sanggup. oke. Tapi gue paksain dengan Oh, cara apa, gue kalangin itu pakai duit gue sendiri oh, nah disitulah jadi utang lu banyak. banyak. Oke, Di situ gue udah berpikir gue 5 kali nyari nafkah atau hmm. nyari apa, gue 5 kali kerja di perusahaan mobil yang berbeda, Oh, tapi tapi, hasil endingnya gue tetap mati gitu kan. oke, Gue nggak jadi bisa jadi orang sukses, gue nggak hmm. bisa menghasilkan apa-apa. Hmm. Terus dalam hati gue berpikir apa, dalam hati gue ngomong, apakah ini masih mau gue lanjutin gitu kan. Oke, Kalau misalkan gue keluar dari perusahaan mobil yang terakhir ini, apakah ah, nanti di perusahaan mobil berikutnya itu gue bisa sukses? Jawabannya pasti ke belakang, oke, kagak bakalan sukses gue. ah, Akhirnya gue dengan hati yang udah 100% ah, lillahi ta'ala, gue hmm. keluar dari yang namanya bisa dibilang perusahaan apa namanya, Leasing, kredit kredit leasing leasing lah ya. itu. Gue udah tinggalin itu. Akhirnya istri gue yang nyemangatin gue juga sih, Ah, ah, sampai akhirnya gue itu jualan bubur bayi. oke, bubur bayi. Bubur bayi. Itu di tahun berapa lu bener-bener memang terbebas dari pekerjaan itu? 2017 akhir. 2017 akhir. Nah, ketika lu memutuskan keluar itu, pastikan yang tadinya mungkin mendapatkan gaji yang besar, kemudian tiba-tiba lu berhenti, kemudian jualan bubur bayi. Lu sempet nggak sih kepikiran ketika mungkin mendapatkan hasil yang tidak seberapa dibanding dengan yang tadi kerja di showroom atau di leasing itu, pengen balik lagi? Pernah nggak di titik seperti itu? Jadi pas gue di apa jualan bubur bayi itu ada 2 bulan 3 bulan, Hmm? itu kontrakan yang bayar orang tua gitu, Oke. orang tuanya. Terus apa namanya, beras segala macem, Hmm. anak makan sehari-hari Hmm. itu gue cuma ngandelin pemberian dari orang tua gitu Hmm. kan. Dan di akhirnya itu gue benar-benar berada di bawah, di titik nanti paling rendah banget. Hmm. Hmm. Gue ngomong sama bini gue, "Mi, kayaknya gue mesti kerja nih," gitu Hmm. kan. Hmm. Ya udah, kerja lagi. Akhirnya gue memutuskan kerja. Tadinya gue udah ngelamar kesana kemari, memang dapat perusahaan yang bukan perusahaan marketing apa kayak leasing gitu lah. Enggak. Memang bukan. Ada di perusahaan pertama tuh perusahaan pengolahan limbah. Oke. Terus yang kedua itu packaging kosmetik nih yang sekarang di Ah, dalam. oke. Dan di situ pas di perusahaan packaging kosmetik, gue 3 bulan dapat itu keluar karena gaji. Dan dari situ gue mikir, udahlah gue balik lagi deh. Kebetulan memang waktu itu emang ada saudara gue, dia itu GM-nya salah satu merek mobil Terkenal lah ya, ada. terkenal lah ya, Oke. terkenal.
Dan gue ditanyain dia sih mau jadi apa sih, mau jadi ya gitu ya, ada supervisor lah mas, kalau supervisor Oke. nanti Pak Jesse saya pengen butuh ini. Bu saya udah gak kerja di packaging kosmetik. Heeh. Waduh bu, ya udah pak, bantu saya deh, saya butuh banget soalnya. Heeh. Ya udah kan gue ngomong ya udah kalau misalnya emang ibu butuh cepat saya bantu, tapi kalau ibu percaya ibu transfer ke saya cariin, insya Oke. Allah saya amanah gitu kan. Oke. Ya udah deh, saya list dulu ya kebutuhan saya tuh apa. Jadi gue list tuh, nulis terus di kertas, di fotoin, di WhatsApp ke gue. Gue liat, wah kebutuhannya juga banyak kan, Ah, lumayan nih profit ini. Dari situ gue telepon bos gue waktu gue di perusahaan packaging. packaging. Butuh ini. Customer saya waktu saya di sana gini butuh ini. Ya udah kamu beli di sini. Dan dari situ profitnya itu pertama kali 600.000. 500.000 ya. 600.000. Dari 600.000 itu gue ngomong sama bini gue nih, alhamdulillah Dapat. dapat ini nih profit 600.000 buat apaan, dan dari situ ya udah belanjain lagi aja bi gitu. Oke. Kita belanjain lagi buat ya botol-botol plastik kecil lah. Oke. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai Besar lah ya. sampai sekarang. Nah, lu merasakan nggak sih ketika mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal, dibanding mungkin dulu yang lebih besar, tapi mungkin di dalamnya itu ada kayak semacam unsur riba seperti itu. Ada nggak sih perbedaan di kehidupan lu, kehidupan anak-anak lu, atau istri lu, atau rumah tangga lu, ada nggak perbedaannya? Perbedaannya itu kayak apa ya, 180 derajat. Contohnya, Ya, gimana ya? hal yang terkecil aja. Kalau dulu itu waktu gue kerja di sales itu gue dapat gaji. Jadi yang gue dapat itu gue pikir bukan punya hak bini gue nih, tapi punya hak orang lain. Kenapa gue mesti nutupin utang bla 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 bla. Oke. Gitu. Nah, terus? Tapi pada saat sekarang gitu kan, gue dapat itu setiap bulan profit yang gue dapat itu ada buat hak bini gue, buat hak orang tua ada hak buat yang 2,5% ada, hak karyawan ada. Jadi lebih apa ya? Lebih bener kelihatan gitu ya? Bener kelihatan dan lebih kayaknya tuh gue rasanya tuh kok Allah tuh segini baiknya sama gue gitu. Oke. Di saat gue lagi dulu tuh sebelum gue berangkat sign kontrak ada telepon masuk, dari situ tuh awalnya tuh bener-bener yang lu percaya banget gitu ya, karena ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak disukai, pasti Allah akan menolong yang memang betul, lebih berkah ya. Betul. Ya karena setelah lu terbebas dari dalam tanda kutip dunia ribawi itu, lu pernah nggak sih ketika mungkin untuk memulai usaha gitu mau coba-coba lagi, pernah nggak kayak gitu? Nggak apa-apa, kita sharing aja nih. Nah, coba. Mulai untuk kayak gitu, kayak dulu sih sempat berpikiran aku pengen buka di mobil kali ini gitu kan. Oke, terus? Cuman kayaknya emang salah satu penguat gua tuh istri. Berarti istri sebetulnya paham agama banget ya, Is? Ya dibilang paham agama banget sih enggak. Nah, terus? Tapi dia yang ingetin, inget dulu lo Transport. kayak gini, masa lo pengen bikin usaha yang begitu juga, kan kayaknya gimana. Dulu lo waktu kerja di situ aja lo begitu, gimana lo bikin usaha kayak begitu gitu kan. Tapi memang sebisa mungkin, maaf nih ya, saya mungkin agak lebih ke pribadi lagi nih. Sebisa mungkin lu mungkin sekarang menghindari dalam tanda kutip riba mungkin gitu ya, Sya? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin, karena kalau gue kan yang tadi gue bilang di awal, kalau gue itu tidak mendalami agama dan tidak mendalami apa itu riba gitu kan. Tapi yang gue tahu dosa riba paling rendah itu menzinai orang tua kan. Ya, ibu kandung. Ibu kandung lah, gila kan. Gila banget itu ya. Itu gila banget menurut gue. Jadi yang gue pahamin sih itu aja gitu. Kalau gue untuk agama itu ya kacamata kuda aja lurus. Oke. Lurus, nggak usah yang belajar ini. Pengen sih belajar ini, takutnya malah ada aliran-aliran sendiri gitu. Oke. Ya, intinya lo di sini udah paham bahwasannya riba itu memang nggak boleh dalam agama kita ya. Pasti. Seperti itu. Tapi ada nggak temen lu yang ketika sharing dengan lu kemudian tergerak hatinya juga mengikuti lu resign dari tempat itu? Ada nggak? Ada. Dan dia sekarang kerja di yang luar ribawi itu atau mungkin usaha? Ada, dia buka usaha sendiri. Dia buka usaha sendiri. Gue bilang yang namanya usaha itu nggak usah dilihat
seberapa besar kita, seberapa kecil dapatnya kita setiap bulan atau seberapa besarnya gitu. Yang penting keberkahan ya. Menurut gue kalau misalnya usaha itu dia tuh pertama berkahnya. Itu. Terus yang kedua, semakin kita usaha, semakin kita dekat sama Allah. Itu ya. Karena mau ibadah gampang. Betul. Misalnya kita usaha tuh. Terus mau menyenangkan orang tua, misalkan orang tua sih mau makan ini nih, mau jalan ke sini nih, kita nggak ada nggak jawab, aduh lagi kerja nih, enggak. langsung, gitu. Itu enaknya saya sendiri ya. Jadi semakin kita percaya rezeki Allah itu bakal datang ke kita kalau misalnya kita melakukan hal yang benar, terus semakin banyak ya Allah. Banyak alokasi gitu. Karena kan Allah juga udah ngomong kan dalam Quran kan, apa sih namanya? Semakin lo percaya, semakin lo bersyukur apa yang lo dapat, apa yang didapat ya dikasih. Lo tambahin nikmatnya. Betul. Tapi kalau misalnya emang lo mengkufurinya gitu, maka kan ada gitu lagi ya. Nah sekarang gini, terakhir mungkin Jas, ini mungkin pesan ya khususnya ke teman-teman yang sesama muslim ya. Kita bicara masalah Islam atau masalah muslim di luar muslim, silakan masing-masing punya pendapat masing-masing. Menurut lu nih yang pernah terjerumus dalam yang tadi tuh leasing kah atau mungkin dengan dunia ribawi, pesan lu ke teman-teman dalam tanda kutip masih Islam di sini apa Jas? Yang pertama, kalau misalnya mau keluar dari dunia riba, yang pertama yakin. Yang kedua, mulai aja dulu. Urusan nanti usaha lo mau jalan kah atau tidak kah, itu urusan Allah. Betul. Yang penting lo mulai dulu aja. Karena kalau misalnya kerja nggak pakai hati, gitu kan, itu kayaknya sama aja kita mengkufuri nikmat Allah. Karena kalau misalnya kita dapat pekerjaan aja udah suatu nikmat buat diri kita, suatu nikmat yang Allah kasih buat kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri dalam hati kita, aduh kok kerjaan gue kayak begini, pulang malam, tapi gajinya segini, itu sama aja kita mengkufuri nikmat Allah. Yang ada diambil sama Allah. Nah, itu yang pertama yakin. Yang kedua, mulai aja dulu. Jadi nggak usah mikirin modal dari mana, dari mana. Gue mulai modal ini 0 perak. 0 perak. Kalau misalnya ada orang yang ngomong, oh Jesse pinjam dari bank kali ya, lo ngomong sendiri sama gue kesini. Gue jelasin dari awal yang barusan. 0 perak. Kalau kata kitanya tuh tabayun lah ya. Tabayun. Jangan istilahnya asal wah Jesse pinjam dari bank lagi seperti ya, padahal belum tahu apa dalamannya isi lu gitu ya. Gue mulai usaha ini 0 perak. Sampai sekarang alhamdulillah omset udah ratusan. Masya Allah, itu dalam 1 bulan ya Jess ya? 1 bulan. Masya Allah. Udah ratusan juta sebulan. Terus yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, semakin lo percaya kalau Allah memberikan. Semakin lo percaya Allah itu ada buat lo. Semakin dekat Allah bakalan, semakin cepat Allah akan mendekati lo. Gitu ya. Jadi nggak usah, ya Allah kok gue udah capek-capek kan, dia begini, tapi kalau rezeki gue nggak seret gitu ya. Seret pasti ini. Mungkin itu introspeksi, mungkin lo ada yang salah kan, ataukah jalan yang salah kan, karena Allah menciptakan banyak pintu rezeki gitu kan. Betul. Dan 10 pintu rezeki yang Allah ciptakan, 9 diantaranya berdagang. Betul. Berarti lu memang mengikuti sunnah dagang ya. Dagang apa dulu nih? Gitu. Yang halal tentunya. Dagang apa dulu yang pertama, terus sistem berdagangnya seperti apa, terus yang ketiga itu ya kita percaya aja deh. Apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan selama baik untuk kita, pasti baik juga untuk orang lain. Betul. Yang pasti jangan sampai kita takut jadi mata air. Maksudnya? Karena kalau kita jadi kita kalau misalnya banjiran gitu atau kolam gitu kan, kalau misalnya kita lihat mata air gitu kan, pasti awal itu keruh. Benar. Tapi semakin lama mata air itu muncul keluar, tapi lama-lama akan bersih. Bening gitu ya. Jangan takut jadi mata air. Oke Jess, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa mengambil ibrohnya dan bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup lu Jess. Terima kasih Jess ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.